Halo, kami dari kelompok 10. Pada video kali ini, kami akan memberikan psikoedukasi kepada teman-teman semua. Apa itu tunagrahita? Kelompok kami beranggotakan Banowati Azalia, Prima Adi, Putri Nurul, dan saya sendiri Satya Bakti Nugraha. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih tunagrahita itu? Menurut American Association on Mental Deficiency, mendefinisikan tunagrahita sebagai suatu kelainan yang fungsi intelektual umumnya di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah. Biasanya anak-anak tunagrahita akan mengalami kesulitan dalam adaptive behavior atau penyesuaian perilaku. Faktor penyebab anak mengalami tunagrahita yang pertama yaitu faktor keturunan, kedua gangguan metabolisme dan gizi, yang ketiga infeksi dan keracunan, yang keempat trauma dan zat radioaktif, yang kelima masalah pada kelahiran, dan yang terakhir faktor lingkungan. Karakteristik tunagrahita terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tunagrahita ringan dengan IQ 50 hingga 70 disebut mampu didik, di mana mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan mampu bekerja, mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dan mampu melakukan pekerjaan semi terampil dan pekerjaan sederhana. Yang kedua adalah tunagrahita sedang dengan IQ 30 hingga 50 disebut mampu latih, di mana dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan fungsional, mampu melakukan keterampilan mengurus diri sendiri, mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan. Dan yang ketiga adalah tunagrahita berat dan sangat berat dengan IQ kurang dari 30 disebut mampu semangat, di mana hampir tidak memiliki kemampuan untuk melatih diri sendiri. Ada yang masih mampu dilatih mengurus diri sendiri, berkomunikasi secara sederhana, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat terbatas. Selanjutnya adalah tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak tunagrahita, di antaranya yang pertama, lamban dalam mempelajari hal baru, kesulitan dalam mengeneralisasikan hal baru, atau kesulitan dalam proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah cacat fisik dan perkembangan pada motoriknya, di mana tidak mampu mengurus diri sendiri dalam hal dasar seperti mandi, makan, dan minum. Dan yang terakhir adalah tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim yang dilakukan oleh anak tunagrahita. Selanjutnya adalah klasifikasi tunagrahita berdasarkan tipe klinis. Terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama adalah Down syndrome atau Mongolisme, di mana terjadi akibat kerusakan kromosom yang menyebabkan raut muka sang anak menyerupai orang Mongol dengan mata sipit dan miring, lidah tebal suka menjulur keluar, telinga kecil, dan susunan gigi yang kurang rapi. Yang kedua adalah kretin atau cebol, di mana terdapat gangguan hiporoid yang memperlihatkan ciri-ciri seperti badan gemuk dan kaki pendek, serta telapak tangan dan kaki yang tebal, dan pertumbuhan gigi yang terhambat. Yang ketiga adalah hidrosefal, di mana terjadi akibat cairan otak yang berlebihan dan memiliki ciri-ciri seperti anak memiliki kepala yang besar, raut muka yang kecil, pandangan dan pendengaran tidak sempurna, dan terkadang memiliki mata yang jeli. Kemudian yang keempat adalah mikrosefal, di mana terdapat kondisi langka dengan kepala bayi yang berukuran lebih kecil dari ukuran kepala bayi pada umumnya. Mikrosefal juga ditandai dengan ukuran otak yang menyusut serta tidak berkembang dengan sempurna. Hal ini terjadi sejak bayi lahir. Dan yang terakhir adalah makrosefal, di mana kebalikan dari mikrosefal, yaitu kondisi bayi yang berukuran lebih besar dari ukuran bayi pada umumnya. Treatment yang dapat dilakukan untuk anak dengan tunagrahita yang pertama, terapi edukasi. Terapi edukasi dapat membantu anak-anak dengan tunagrahita untuk pengembangan dalam bahasanya. Lalu yang kedua ada terapi okupasi. Terapi okupasi bisa membantu untuk kemandirian anak-anak dengan tunagrahita. Dan yang terakhir ada kurikulum khusus.
Di dalam kurikulum khusus terdapat ada kelas transisi, sekolah khusus, program terpadu, program sekolah di rumah, dan pendidikan inklusi. Fun fact, meskipun anak tunagrahita ringan memiliki kecerdasan yang jauh di bawah rata-rata anak-anak normal yang seusianya, sehingga mereka sulit mengikuti pembelajaran akademik. Namun, di samping keterbatasan yang mereka miliki, ada potensi lain yang dapat dikembangkan dari mereka, yaitu dalam hal keterampilan, yang sifatnya sederhana dan tidak memerlukan pemikiran yang rumit. Keterampilan yang mereka peroleh di sekolah akan menjadi bekal mereka ketika dewasa, serta diharapkan mereka dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Nah, demikian adalah penjelasan mengenai anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan undur diri dan sampai jumpa di lain video.